Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gaya antar molekul dan pengaruhnya terhadap sifat fisik zat. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya gaya antar molekul yang terdiri dari gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan gaya London. Kemudian menjelaskan perbedaan sifat fisik terutama di titik didih berdasarkan gaya antar molekul dan mengurutkan kekuatan gaya antar molekul pada beberapa senyawa. Di dalam ikatan kimia, gaya itu terdapat dua. Ada gaya intermolekul dan ada gaya antar molekul. Nah, gaya intermolekul sendiri merupakan gaya yang terjadi dalam satu molekul. Sedangkan gaya antar molekul merupakan gaya yang terjadi dalam dua molekul atau lebih. Untuk gaya intermolekul dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion ini merupakan ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Yang kedua ada ikatan logam, di mana ikatan tersebut terjadi antara logam dan logam. Yang ketiga ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi pada non-logam dan non-logam. Kemudian pada gaya antar molekul terbagi tiga, ada ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan ada gaya London. Nah, untuk gaya intermolekul terdapat di video yang telah di-share, dan dalam video ini akan dibahas mengenai gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan gaya London. Nah, sebelumnya di sini ada perbedaan dari ikatan intermolekul dengan ikatan antar molekul. Pada contohnya terdapat senyawa HF, di mana senyawa HF pada kotak pertama itu ada satu molekul. Nah, ikatan antara hidrogen dan fluor dalam senyawa tersebut itu merupakan intermolekul karena hanya terdapat di dalam satu molekul. Nah, sedangkan pada kotak yang di sampingnya itu terdapat 3 molekul HF, di mana ada HF ada F yang terikat pada H dalam molekul HF lainnya. Nah, itu merupakan gaya antar molekul, sedangkan gaya HF antara satu molekulnya itu merupakan gaya intermolekulnya, seperti itu. Jadi gaya antar molekul itu melibatkan 2 molekul dan atau 3 molekul atau lebih. Gaya antar molekul yang akan pertama kali dipelajari yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen sendiri merupakan ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi. Nah, salah satu unsurnya yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Fluor, oksigen, dan nitrogen ini akan berikatan dengan hidrogen, maka akan menghasilkan ikatan hidrogen. Salah satu penyebabnya yaitu fluor, oksigen, dan nitrogennya memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi. Nah, perhatikan di gambar ya. Ada unsur H2, ada senyawa H2O, di mana atom O berikatan dengan atom hidrogen. Nah, itu merupakan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan, sehingga menyebabkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen akan lebih tinggi dibandingkan senyawa lain. Ini tadi disebabkannya karena ikatannya itu sangat kuat sehingga sulit terurai, sehingga membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Nah, contohnya titik didih HF lebih besar dari titik didih HCl. Nah, kemudian ada senyawa HF, H2O, dan amonia. Ini titik didihnya itu sangat tinggi karena tadi pengaruh dari ikatan hidrogen. Nah, di sana terdapat tabel. Terlihat bahwa titik didih amonia, H2O, dan HF berbeda dengan senyawa hidrida segolongnya. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan tarik-menarik dipol-dipol yang besar pada ketiga senyawa tersebut. Kekuatan tarik-menarik dipol-dipol yang besar disebabkan oleh adanya atom fluor, oksigen, dan nitrogen
yang mempunyai harga elektronegatifan besar, seperti diilustrasikan atau dijelaskan tadi. Nah, kekuatan tersebutlah yang dinamakan dengan ikatan hidrogen. Untuk gaya antar molekul yang kedua itu ada gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini merupakan gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Untuk partikel tersebut dapat berupa ion, molekul dipol permanen, atau dipol terinduksi. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya van der Waals. Yang pertama itu massa relatif, AR atau MR. Nah, massa relatif atau AR atau MR ini ketika massa relatifnya semakin besar, maka gaya van der Waals-nya akan semakin besar. Nah, sebaliknya ketika massa relatifnya semakin kecil, maka gaya van der Waals-nya akan mengecil. Kemudian yang kedua, jumlah elektron. Nah, semakin banyak jumlah elektron, gaya van der Waals-nya akan semakin kuat atau semakin besar. Yang ketiga, ada momen dipol. Momen dipolnya semakin besar, maka gaya van der Waals-nya akan semakin besar. Nah, gaya van der Waals ini dibagi menjadi dua, ada dipol permanen dan ada dipol sesaat. Nah, dipol permanen itu terjadi antara senyawa polar dan nonpolar. Bisa diperhatikan ya pada gambar. Nah, gaya dipol-dipol adalah hasil dari daya tarik ujung positif dipol yang satu ke ujung negatif dari dipol tetangganya. Di sana terlihat ya ada Cl dipol negatif berikatan dengan hidrogen pada molekul tetangganya yang berdipol positif. Nah, ini yang dinamakan dengan dipol permanen. Yang kedua ada dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini terjadi antara senyawa polar dan nonpolar, sehingga menyebabkan dipol terinduksi. Bisa dilihat ya pada gambar. Jarak antar molekul yang berjauhan mengakibatkan molekul nonpolar Cl2, ada molekulnya, belum terjadi imbas. Nah, tetapi bila sudah dekat akan terjadi imbasnya, sehingga dipolnya itu dinamakan dipol sesaat karena hanya akan terjadi dipol ketika molekulnya itu berdekatan, tetapi ketika berjauhan molekulnya itu tidak akan terjadi imbas atau dipol seperti itu, maka dinamakan dipol sesaat. Nah, di sana terdapat contoh gaya van der Waals. Yang pertama ada pakaian yang sedang dijemur. Nah, pakaian yang basah jika dijemur akan menjadi kering karena molekul-molekul air pada pakaiannya akan menguap menjadi molekul uap air dan akan terlepas dari pakaiannya. Kemudian yang kedua ada gula yang dilarutkan di dalam air. Nah, ini terjadi karena molekul-molekul gula akan tercampur merata dengan molekul air. Nah, gaya antar molekul yang ketiga yaitu gaya London. Gaya London atau gaya dipol sesaat atau terimbas adalah gaya tarik-menarik dipol yang terjadi pada molekul nonpolar dan atau berwujud gas. Gaya London terjadi akibat terbentuknya dipol sesaat dan memiliki daya tarik-menarik yang lemah karena hanya terjadi sesaat. Jadi tadi antara gaya van der Waals yang gaya dipol sesaat ini akan mengakibatkan gaya London. Nah, contohnya itu gaya antar molekul oksigen, di mana molekulnya itu netral, kemudian terjadi dipol sesaat dengan molekul netral lainnya, maka akan menyebabkan dipol terimbas. Nah, ketika molekul tersebut berdekatan, ketika molekul tersebut berjauhan, maka molekulnya akan kembali netral dan terjadi dipol sesaat. Nah, faktor yang mempengaruhi gaya London itu yang pertama massa relatif AR, MR atau massa molar. Itu ketika massa relatifnya semakin besar, maka gaya Londonnya akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada panjang rantai molekul. Nah, semakin panjang rantai molekul, gaya Londonnya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin pendek panjang rantai molekul,
maka gaya Londonnya akan semakin kecil. Kemudian titik didih yang dihasilkan ketika semakin tinggi titik didih dari suatu zat atau suatu senyawa, maka gaya Londonnya itu semakin besar. Atau sebaliknya, jadi gaya Londonnya semakin besar mengakibatkan titik didihnya itu semakin tinggi, seperti itu. Jadi hubungan dari ketiga poin tersebut itu berbanding lurus terhadap gaya London. Untuk perbandingan titik didihnya bisa disimpulkan, jadi senyawa yang memiliki satu ikatan hidrogen akan memiliki titik didih lebih besar dengan senyawa yang memiliki satu ikatan atau gaya van der Waals. Nah, senyawa yang memiliki ikatan hidrogen kemudian ikatan gaya van der Waals akan memiliki titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan senyawa yang memiliki satu gaya London. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada contoh soal. Untuk pertanyaannya, urutkanlah titik di senyawa berikut dari tertinggi ke terendah dan berikan alasannya. Senyawanya ada C2H8, C2H5OH, CH3O, CH3. Nah, untuk jawabannya itu yang pertama itu adalah C2H5OH atau etanol, yang kedua adalah CH3O, CH3, dan yang ketiga itu adalah C2H8. Nah, mengapa C2H5OH memiliki titik didih tertinggi? Nah, hal ini disebabkan C2H5OH ini merupakan senyawa alkohol yang merupakan senyawa polar, dan O pada alkohol lebih kuat daripada O pada CH3O CH3, sehingga O pada C2H5OH dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, dan menyebabkan titik didihnya lebih tinggi, dan senyawa C2H8 itu merupakan senyawa nonpolar, sehingga titik didihnya akan lebih rendah. Untuk soal yang kedua, ada senyawa manakah di antara C4H10 dan CH3 2 kali CO yang memiliki titik didih yang lebih tinggi? Jelaskan. Nah, jawabannya itu adalah CH32CO. Karena CH32CO merupakan senyawa polar ditandai dengan adanya ikatan C rangkap 2 dengan O yang mempunyai dipol ikatan yang besar, sehingga tidak bisa ditiadakan, dan pasti memiliki resultan dipol berbeda dengan C4H10 yang hanya memiliki ikatan CH yang selisih keelektronegatifannya sangat kecil sehingga saling meniadakan. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai gaya antar molekul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.